sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eri Kusuma SKMNES MKes, dosen program studi D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rangsangan pembelajaran mata kuliah keperawatan dasar, kemudian dilanjutkan dengan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya susun. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan dasar dengan bobot 5 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang diberikan pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan fondasi bagi mahasiswa sebelum memasuki pembelajaran klinik. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep kebutuhan dasar manusia, tapi juga memiliki keterampilan melakukan tindakan keperawatan secara aman, benar, dan sesuai SOP. Penyusunan RPS ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Mata kuliah ini mendukung beberapa CPL utama. Yang pertama adalah CPL 04, mampu memahami ilmu keperawatan dan melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan proses keperawatan. Yang kedua adalah CPL 5, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan, baik itu kepada klien melalui kerja tim. CPL yang terakhir adalah CPL 7, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Nah, berdasarkan CPL tersebut, saya menurunkannya menjadi 3 CPMK utama. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori pemenuhan kebutuhan dasar manusia. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu melakukan keterampilan tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sedangkan CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menerapkan pendekatan Student-Centered Learning yang mengacu pada kurikulum Outcome Based Evaluation atau OBE. Pada materi konseptual, saya menggunakan collaborative learning, sehingga mahasiswa aktif berdiskusi, menganalisis konsep, dan juga menyelesaikan permasalahan secara berkelompok. Pada materi keterampilan, saya menggunakan praktikum laboratorium, demonstrasi, dan latihan keterampilan sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk pencapaian kompetensi asuhan keperawatan, saya menggunakan case method, sehingga mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menegakkan diagnosis keperawatan, menyusun intervensi, implementasi, hingga evaluasi berdasarkan kasus nyata. Nah, dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, clinical reasoning, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Untuk memastikan seluruh CPMK tercapai, saya menggunakan asesmen yang bervariasi. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui UTS dan UAS dengan bentuk soal, multiple choice maupun essay. Kemudian untuk kompetensi keterampilan dinilai melalui penilaian performa selama praktikum. Sedangkan kompetensi klinik dinilai menggunakan Objective Structure Clinical Examination atau OSCE, sehingga kemampuan mahasiswa dapat diukur secara objektif. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh nilai melalui tugas, diskusi kelompok, dan penyelesaian studi kasus. Dengan demikian, asesmen tidak hanya mengukur kemampuan kognitif mahasiswa, tetapi juga kemampuan psikomotor dan sikap profesional mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai fasilitator, motivator, supervisor, sekaligus evaluator pembelajaran. Saya memberikan demonstrasi tindakan keperawatan, membimbing praktik laboratorium, memberikan umpan balik secara langsung, memfasilitasi diskusi, serta melakukan refleksi pembelajaran agar mahasiswa dapat memperbaiki kompetensinya secara berkelanjutan. Nah, salah satu prinsip yang saya terapkan adalah mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran.
Pada mata kuliah keperawatan dasar, khususnya materi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan edukasi kesehatan, saya menggunakan hasil penelitian saya yang saya lakukan mengenai Community-led Health Education and Social Mobilization for Improving Stunting Prevention Behavior. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa edukasi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan digital mampu meningkatkan perilaku pencegahan stunting secara signifikan. Hasil penelitian ini kemudian saya gunakan sebagai contoh kasus, bahan diskusi, serta referensi pembelajaran berbasis evidence-based nursing, sehingga mahasiswa memahami bagaimana hasil penelitian itu dapat diterapkan di dalam praktik keperawatan. Nah, selain penelitian, saya juga mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat ke dalam pembelajaran. Saya melibatkan mahasiswa dalam pembahasan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah saya lakukan, seperti edukasi PHBS, promosi gizi seimbang pada masyarakat pesisir, pemberdayaan kader kesehatan, dan juga pencegahan stunting di wilayah pesisir Kota Pasuruan yang masih menjadi isu utama. Nah, pengalaman tersebut menjadi contoh nyata implementasi teori keperawatan di masyarakat, sehingga mahasiswa memahami hubungan antara teori, penelitian, praktek pelayanan kesehatan, dan termasuk di dalamnya adalah integrasi penelitian dan PKM ini juga tercantum di dalam referensi RPS melalui artikel ilmiah dan laporan pengabdian karya saya. Berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut, saya berupaya memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, dan metode evaluasi. Sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep, tapi juga memiliki keterampilan klinik, kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, serta sikap profesional sesuai kompetensi seorang perawat vokasi. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan RPS yang telah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat semua ya? Oke. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam pertemuan mata kuliah keperawatan dasar dengan topik konsep kebutuhan nutrisi. Oke, sebelum kita memulai materi, mungkin ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa dulu. Monggo silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing dengan harapan apa yang kita bisa dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke materi tentang konsep kebutuhan nutrisi, nah, mari kita perhatikan kasus yang ada di slide di depan Anda. Oke. Jadi di slide di sini menunjukkan ada seorang ibu datang bersama seorang anak laki-laki berusia 24 bulan ke posyandu. Nah, dari hasil pengukuran antropometri ya, tinggi badan si anak ini di bawah standar, kemudian berat badannya kurang, kemudian tampak lebih kecil daripada teman seusianya. Nah, kemudian si anak ini ternyata dari hasil pengkajian dietary dan sosial data, itu kalau makan hanya menyukai nasi dan juga kerupuk. Tidak suka lauk, tidak pernah makan ikan, ya. Kemudian dia juga jarang mengkonsumsi sayur dan buah, padahal sayur dan buah itu Masya Allah enaknya luar biasa, ya. Kemudian keluarga belum pernah mendapatkan edukasi tentang gizi seimbang. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya kasusnya ya. Oke. Nah, pertanyaan sederhana yang muncul kemudian adalah jika Anda menjadi seorang perawat yang menangani kasus tersebut, apa tindakan pertama yang akan Anda lakukan? Oke, Dian, silakan. Baik, Nas, menurut saya tindakan yang pertama kali dilakukan yaitu pengkajian nutrisi komprehensif. Karena sebelum kita melakukan edukasi, kita membutuhkan data lengkap terlebih dahulu. Terima kasih. Izin menjawab, Nas. Saya setuju
sama pendapat dia, tapi menurut saya itu harus ditambahkan dengan edukasi. Karena kasus yang sebelumnya itu, keluarga itu belum mendapatkan edukasi terkait mengenai gizi seimbang. Excellent ya. Jawaban Anda semuanya, jawabannya Dian, jawabannya Farah, semuanya benar. Dan tahukah Anda, dari opsi A, B, C, semuanya itu adalah jawaban yang benar. Artinya apa? Kadangkala pada saat kita melakukan pengkajian, ternyata kita juga dituntut untuk memberikan edukasi kepada pasien. Mengapa kira-kira pada pasien yang mengalami hipoksia, contohnya pada pasien dengan gagal jantung atau pasien dengan PPOK, itu sering sekali mengalami malnutrisi. Oke, siapa kira-kira yang bisa menjawab nih? Monggo. Oke, silakan, Mbak. Oke, excellent ya. Jawabannya benar sekali. Jadi siapa namanya tadi? Rani itu sudah istilahnya mengomentari, memberikan pendapat, menilai dari sisi intake atau asupan makanan dengan kelelahan fisik. Tapi apakah benar hanya faktor intake saja yang berpengaruh? Oke, next slide. Ya, jadi kalau kita bicara tentang nutrisi, ini bukan hanya bicara tentang kurang makan, ya, tentang bagaimana seseorang itu porsi makannya banyak atau sedikit, tidak. Jadi ada beberapa faktor di sini yang berpengaruh. Yang pertama adalah faktor fisiologis, ya, meliputi usia, integritas sistem pencernaan, kemudian penyakit penyerta, terutama penyakit di saluran pencernaan dan juga sistem yang lain, ya. Kemudian ada faktor psikologis seperti stres, depresi, atau eating disorder. Tahu eating disorder apa contohnya? Eating disorder? Bulimia misalkan, ya, seperti itu contohnya. Kemudian faktor yang ketiga, sosial ekonomi. Contohnya apa? Daya beli masyarakat, ya. Daya beli itu kaitannya dengan status sosial ekonomi, ya, pendapatan, ya. Kemudian budaya makannya bagaimana, kemudian edukasinya. Pernah nggak dia dapat edukasi tentang gizi yang baik, ya. Kemudian terakhir juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini meliputi apa saja? Yang pertama, akses ke fasilitas kesehatan. Jauh enggak dia dari puskesmas? Jauh enggak dia dari rumah sakit misalkan? Kemudian sanitasinya bagaimana, baik atau buruk? Nah, biasanya nutrisi yang kurang itu cenderung terjadi pada masyarakat atau rumah tangga dengan sanitasi yang kurang. Kemudian yang ketiga, masih di faktor lingkungan, itu adalah ketersediaan pangan. Jadi kalau sudah tahu faktor yang istilahnya berkaitan dengan asupan nutrisi itu banyak sekali, maka pada saat kita melakukan pengkajian kepada pasien, kita tidak hanya cukup bertanya apakah sudah makan kenyang atau tidak, tapi kita juga harus menanyakan faktor-faktor yang lain. Nah, ini ya, clinical reasoning atau alur berpikir sistematis dari seorang perawat. Jadi di sini coba Anda perhatikan alur clinical reasoningnya. Di situ ada pengkajian, ada diagnosis, ada intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini sesuai dengan langkah-langkah kita dalam menyusun asuhan keperawatan, ya. Ada 5 tahap, ya. Ya, tahap pertama apa? Pengkajian. Oke, di tahap pengkajian apa yang harus dilakukan? Pada tahap pengkajian apa yang harus dilakukan? Mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Berarti data yang dikumpulkan adalah data tentang status nutrisinya pasien tadi, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, ya. Kemudian kalau di nutrisi itu ada data ABCD apa saja yang perlu kita kumpulkan, mulai dari antropometri dan seterusnya. Kemudian setelah data-data itu terkumpul, ya, kita analisis, ya, mana data subjektifnya, mana data objektifnya, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu menegakkan diagnosis keperawatan. Masih ingat ya caranya? Masih ingat? Ayo. Untuk menegakkan suatu diagnosis keperawatan berarti harus ada minimal berapa persen data mayor yang muncul? Oke, good. Anda sudah masuk pada step yang kedua, ya, bisa merumuskan diagnosa keperawatan, ya. Jadi nanti dicek, ini data yang tak kumpulkan tadi itu sudah memenuhi data mayor enggak? 80% enggak?
Oke. Nah, setelah diagnosa itu kemudian bisa ditegakkan, step selanjutnya adalah menyusun intervensi. Intervensi itu rencana tindakan. Apa saja tindakan yang bisa saya lakukan pada pasien dengan gangguan nutrisi tadi? Bisa dicek di mana kira-kira kalau mau menentukan intervensi? Psiki, oke, good. Kemudian yang keempat adalah implementasi. Implementasi itu adalah melakukan tindakan yang sudah kita rencanakan tadi secara real. Kan kadang sesuatu yang kita rencanakan itu belum tentu dapat kita laksanakan. Ya, jadi intervensi itu belum tentu bisa diimplementasikan, sehingga ya tidak semuanya kemudian harus sama antara intervensi dengan implementasi. Nah, yang real bisa kita lakukan sesuai dengan kondisinya pasien itu namanya implementasi. Oke, sampai di tahap yang keempat. Selanjutnya tahap terakhir dari proses pemberian asuhan keperawatan adalah evaluasi. Apa kira-kira yang dievaluasi, teman-teman? Respon. Oke, kalau kita melakukan evaluasi berarti rujukan kita tuh kemana? Kalau tadi menentukan diagnosa, patokannya kemana nih? Oke, SDKI, good. Kemudian kalau intervensi? Oke, kalau implementasi? Implementasi? Implementasi ya masih tetap psiki ya. Dari psiki tadi mana yang real bisa kita lakukan pada pasien itu jadi implementasi. Baru di step terakhir evaluasi, patokan kita adalah iya, luaran apa, kriteria hasil apa yang kita munculkan pada kasus tersebut, yaitu yang nanti akan kita lakukan evaluasi. Nah, sekarang kenapa kok harus pakai 3S? SDKI, SLKI, Psiki. Ada yang tahu jawabannya enggak? Ayo, kenapa kira-kira? Ya, acungkan tangan. Dapat bonus piring cantik nanti. Siapa? Ayo, Yan. Kenapa, Dian? Karena sudah ditetapkan oleh PPNI juga untuk SDKI, SLKI, dan Psikinya. Kemudian melihat dari kondisi orang Indonesia mengenai penyakitnya juga itu berbeda dengan yang di luar. Kalau kita pakai andalan itu sudah standarnya internasional. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk dia. Yang ada di depan Anda ini adalah salah satu contoh hasil penelitian yang relate atau relevan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi ya. Judul penelitiannya itu adalah Community-led Health Education and Social Mobilization for Improving Stunting Prevention Behavior yang dipublikasikan di Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia atau JPKI ya, punyanya Universitas Diponegoro pada bulan Oktober 2025. Nah, kaitannya apa dengan nutrisi gitu ya. Jadi penelitian ini teman-teman itu berangkat dari permasalahan kronis yang ada di wilayah pesisir Kota Pasuruan ya, di mana yang paling dominan itu ya kalau pada anak-anak stunting dan korelasinya itu dengan PHBS. Jadi pada masyarakat pesisir itu pelaksanaan PHBS-nya dari datanya Dinas Kesehatan Kota Pasuruan itu masih rendah sekali. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke depan tadi ya, salah satu faktor yang mempengaruhi nutrisi itu kan faktor lingkungan juga ya. Termasuk di situ ada faktor habit atau kebiasaan dari orang sekitar. Nah, itu ternyata pada istilahnya komunitas di mana pelaksanaan atau implementasi PHBS-nya rendah, itu angka stuntingnya itu tinggi, teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak sedang membahas tentang stunting dalam konteks keperawatan anak saja, tapi kita berusaha memahami bahwa stunting yang dimaksud di sini itu adalah suatu gangguan yang muncul karena kurangnya asupan nutrisi atau istilahnya kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan nutrisi pada seseorang. Gitu teman-teman. Ya karena basicnya keperawatan dasar itu kan ya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, stunting itu muncul kalau kebutuhan nutrisi ini tidak terpenuhi. Dan ini banyak sekali terjadi pada komunitas pesisir gitu loh. Angka stuntingnya masih tinggi. Nah, penelitian ini kami lakukan di Kelurahan Tapaan. Tahu ya? Dekatnya apa namanya? Pelabuhan. Di dekatnya pelabuhan. Lah, inovasinya apa? Di sini
si peneliti saya kebetulan dan teman-teman ini tidak hanya memberikan edukasi. Jadi selama ini ya yang namanya pencegahan stunting itu isinya lebih banyak berupa edukasi. Nah, di sini kami tidak hanya sekedar memberikan edukasi. Edukasi tentang gizi seimbang, iya kami berikan. Edukasi tentang PHBS, iya kami lakukan. Tapi yang membuat beda apa? Di situ kami juga melakukan empowerment, pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu ya dikasih edukasi. Setelah dikasih edukasi, mereka kami ajak untuk ini ya apa namanya bersama-sama membuat ini menu berbahan dasar apa namanya bahan pangan yang ada di situ ya, ikan-ikanan dan teman-temannya tiram. Malah di sana itu ada UMKM namanya Olah Ramlan, bukan artis, tapi olahan yang berasal dari tiram. Nah, itu disingkat Olah Ramlan. Nah, itu bagaimana kita memaksimalkan yang ada di sana, makanan-makanan yang sudah ada itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Karena jujur saja, kalau di pesisir rata-rata itu dijual, teman-teman. Jadi tidak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi anak atau orang yang ada di rumah itu. Nah, kita ajaklah bagaimana mengolahnya agar bisa dijadikan sebagai sumber makanan yang bergizi pada anak. Itu yang kedua. Jadi ngasih edukasi sama empowerment. Kemudian juga memberikan apa? Ini loh, support ya, support dalam bentuk ini pemaksimalan gadget teman-teman. Jadi kita buat WA group gitu ya, isinya ibu-ibu yang ada di situ, ibu-ibu yang punya balita. Kemudian di situ menjadi sarana untuk share informasi antara ibu satu dengan ibu yang lain. Kemudian kita juga share informasi-informasi terbaru berkaitan dengan PHBS, berkaitan dengan pemberian nutrisi pada anak, seperti itu. Ya, kemudian saling mensupport antara ibu satu dengan ibu yang lain, ya, sehingga tidak ada rasa tidak percaya diri. Oh, anakku kok kuru, gua aku lihat nang posyandu, nanti kalau saya datang ke posyandu istilahnya nanti saya diejek dan lain sebagainya. Lah kita maksimalkan sosial media tadi untuk saling mendukung, memberikan support satu dengan yang lain. Nah, itu hasil dari penelitian tersebut. Sehingga implikasinya apa? Bahwa edukasi kesehatan secara signifikan itu bisa meningkatkan perilaku kesehatan, perilaku pencegahan stunting, teman-teman. Ya, jadi tidak hanya ngasih asupan nutrisi, tapi juga edukasi dan empowerment. Nah, perawat memiliki peran vital sebagai edukator di masyarakat, tidak hanya sebagai caregiver, gitu ya, teman-teman ya. Sehingga pencegahan paling efektif kalau kita simpulkan itu berasal dari empowerment pada keluarga. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Oke. Karena waktunya diskusi kelompok, saya akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan deret duduknya masing-masing. Nah, tugas Anda nanti adalah mendiskusikan kasus yang ada di depan ini, kemudian silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian lakukan pengkajian ABCD ya, identifikasi, kemudian yang kedua, identifikasi juga diagnosa keperawatan yang muncul apa sesuai dengan kasus, yang ketiga, intervensinya apa, dan yang terakhir nanti adalah evaluasinya. Waktu Anda berdiskusi adalah selama 3 menit, nanti saya akan menunjuk secara acak. Waktu habis, time is up. Oke. Kelompok berapa nih ya? Kelompok 1. Oke ya, saya tunjuk secara acak ya, kelompok 1. Silakan menyampaikan atau memprestasikan jawabannya terhadap permasalahan yang sudah dibahas tadi. Monggo. Izin menjawab, menurut kelompok kami, diagnosis SJKI-nya defisit karena adanya penurunan berat badan 1,5 kg, kemudian kurangnya nafsu makan, dan gizinya berkurang. Oke, kasih plus. Oke, kemudian untuk intervensinya? Untuk intervensi prioritasnya yaitu manajemen nutrisi, meliputi observasi status kenalan, kolaborasi ahli gizi, dan juga edukasi dietasi. Oke, good job. Tepuk tangan sekali lagi ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Diskusinya sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Nah, setelah ini masih ada satu kuis lagi ya. Satu kuis lagi yang tujuannya nanti adalah untuk menilai bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Oke, di depan sudah ada QR code untuk kuis kita hari ini. Monggo di scan ya.
Oke, bisa diakses. Nanti ada sekitar 10 pertanyaan di dalamnya. Nah, silakan dijawab ya. Harapannya adalah cepat dan tepat. Oke? Oke. Eh, sudah keluar hasilnya ya. Alhamdulillah rata-rata skornya dalam kuisis yang barusan Anda kerjakan tadi adalah 85. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke. Nah, itu artinya apa? Bahwa konsep Anda sudah cukup menguasai ya. Good job. 85 itu adalah nilai yang dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang memberi kesimpulan? Farda, oke? Yang pertama, nutrisi adalah kebutuhan fisiologis dasar yang mempengaruhi seluruh aspek kesehatan pasien, dari metabolisme seluler hingga ke kualitas. Oke, good. Berikan aplaus. Oke. Kesimpulan yang kedua, oke, Anda. Kesimpulan yang kedua yaitu pengkajian nutrisi harus bersifat holistik dan memperhatikan 4 faktor, yakni yang pertama ada fisiologis, psikologis, sosial ekonomi, dan lingkungan. Oke, terima kasih. Berikan aplaus juga. Oke, ya. Jadi intinya ya, selain 2 hal yang sudah disimpulkan teman Anda tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan di setiap proses keperawatan itu kita juga harus menggunakan clinical reasoning ya teman-teman ya, sehingga kita bisa memberikan asuhan keperawatan yang sifatnya berkualitas kepada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan refleksi. Kira-kira hal baru apa yang Anda peroleh setelah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Oke, siapa kira-kira yang memberikan refleksi? Oke, silakan. Yang pertama yaitu nutrisi bukan sekedar makan, tapi intervensi medis fundamental. Yang kedua yaitu ada 4 dimensi faktor yang mempengaruhi status nutrisi fisiologis, psikologis, sosial ekonomi, dan lingkungan. Oke, excellent. Berikan aplaus untuk Anda semua. Alhamdulillah ternyata pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa memberikan suatu apa ya istilahnya perspektif baru dan manfaat baru bagi Anda semua. Next ya, karena pertemuan selanjutnya itu adalah tentang pembelajaran praktikum, maka ini ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya, yaitu pelajari SOP praktikum pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi mulai dari mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, mengukur lingkar paha, menghitung IMT, memberikan makan dan minum per oral, latihan menelan, promosi berat badan, pemantauan berat badan, dan pemberian edukasi terkait dengan nutrisi. Itu tugas yang harus Anda lakukan, Anda persiapkan ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Paham ya? Oke. Terima kasih atas atensi, keaktifan, dan kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat ya. Kemudian dapat menambah wawasan baru khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi kepada pasien. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.